Sejak kecil saya Islam, dilahirkan di keluarga Islam. Saya lahir di Aceh, di Samalana, di Biren. Kalau kamu mau masuk Kristen, kamu harus keluar dari rumah saya. Ibu ini, karena ibu bilang kan pernah di pesantren. Iya. Nah, kita trace dari surat Al-Baqarah halaman 9 juz 1 ya. Ini bacanya apa, Bu? Wa izkulna. Saudara-saudara yang dikasih Yesus dan dikasih berjumpa kembali dengan saya. Nah, ini saudara, saya berjumpa dengan seorang ibu ya. Dan ibu ini saya datangi ke tempatnya di mana dia berada. Tapi memang ini bukan rumahnya ya. Rumahnya bagus saudara, ini tempat di mana warung kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Nah, saya mewawancara ibu ini tujuannya hanya satu, untuk bagi kita rekan-rekan supaya memberikan kekuatan iman ya, supaya kita tetap setia sama Tuhan, jangan sampai kita menyangkal Tuhan Yesus ya. Nah, ibu ini aslinya orang Aceh ya, terus sejak kecil Islam, usia 18 tahun ibu ini ikut Tuhan Yesus. Ibu ini ikut Tuhan Yesus. Sekarang saya mau wawancara ibu ini ya. Nah, ibu namanya siapa, Bu? Salawati Veronica Mardeka. Salawati. Veronica. Sejak kecil ibu kenapa bisa Islam dengan Sejak kecil saya Islam, dilahirkan di keluarga Islam. Saya lahir di Aceh, di Samalana, di Biren. Yang benar-benar pingin mengenal jauh dan dekat sama Tuhan Yesus, saya di umur 19 tahun kurang lebih, pas saya masuk di aktor PGI Cikini. Dari situ tulang saya sudah wanti, Vero, kamu ke Jakarta hanya untuk sekolah, saya tidak mengkristenkan kamu. Karena saya sudah lama berpisah dengan kakak saya tidak mau berpisah lagi dengan kakak gara-gara kamu. Kalau kamu mau masuk Kristen, kamu harus keluar dari rumah saya, bukan dari saya, seperti itu. Jadi saya ke gereja bersama sahabat saya, Irwan Sirait, Oscar Nababan, Pandu, itu saya sering gereja. Saya sering gereja di Ambassador juga. Di situ saya dengar Ridwan Huta Barat, di situ banyak juga saya tersentuh untuk jiwa saya, apalagi saat saya beban hidup saya penuh. Saya berdoa hilang berat, ada rasa damai. Di situ saya dekat dengan Tuhan, saya memanggil Tuhan gitu, tolong gitu. Banyak mukjizat yang nyata di dalam hidup saya setelah saya mendekat, dan banyak juga ujian dari Tuhan sama saya setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Dari saya mengenal Tuhan Yesus, beban ujian itu berat. Kadang saya mau, bukan untuk berhenti, saya marah sama Tuhan. Tuhan, saya udah melakukan yang terbaik, tapi orang kenapa jahatin saya? Saya telah memberi seperti Tuhan yang suruh, saya sudah melayani sepenuh hati saya tanpa pamrih, bahkan nyawa saya rela hilang Tuhan, tapi kenapa saya diuji terus begini? Apa berat seperti ini memikul salib gitu? Iya, jadi ibu supaya jangan ada ya yang mengatakan oh itu settingan, itu sebenarnya dulu bukan Islam, memang Kristen, itu bohong semua. Sekarang saya mau tanya ibu, waktu ibu Islam, ibu sering sholat enggak? Sering. Nah, sekarang kalau sering sholat, pertama sholat itu enggak, saya tanya dulu, rukun Islam ada berapa? Ada 5 perkara. Ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua sahadat. sholat ya. Ketiga puasa. Ya. Keempat bayar zakat. Kelima naik haji ke Baitul. Ya, supaya jangan ada yang mengatakan settingan atau ada yang bilang wah ini bohong, ini memang dari dulu Kristen, bukan dari Islam, gitu ya, atau bukan orang Aceh. Nah sekarang kalau ibu betul orang Aceh, kalau bilang siapa namamu? Sonanka ya. Terus bagaimana kabar? Wabah. Terus kamu sudah menikah?
kah kalau kamu kawin? Kah kalau nggak kawin. Nah, terus kalau bilang Tuhan memberkati, Tuhan berkat adilkah? Tuhan berkat adilkah. Ya. Kalau bilang kalian sudah makan. Kalau kata Jabu? Jadi kalau Anda ada orang-orang Aceh dengan ini, Anda kalau memang mengatakan bahwa yang dikatakan ibu ini itu dalam bahasa Acehnya tidak benar, Anda boleh taruh komen di bawah ya. Tapi tentunya karena ibu ini sudah lama meninggalkan Aceh, kalau mungkin ada salah satu huruf itu ada biasa ya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa ibu ini memang orang Aceh, bapaknya asli Aceh ya, lahir di Aceh, besar di Aceh. Terus ibu dulu kan agama Islam. Terus ibu sering sholat kan? Kalau sholat itu kalau mau maghrib lah berapa rakaat? 3 rakaat. Kalau asar? Asar 4 rakaat. Terus lor? 4 rakaat. Terus lohor apa lagi? Ya, subuh? Subuh 2 rakaat. 2 rakaat ya. Ya, jadi kurang lebih ya apa yang ibu ini katakan benar ya semuanya, itu yang saya pahami. Terus kalau ibu sholat tuh yang pertama dibaca apa? Sholat. Ini abang mau sholat apa dulu? Niatnya. Ya oke. Sekarang taruhlah sholat maghrib. Usalli fardhan maghribi salasa rakaatin arba'a rakaatin ada lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ya, jadi saudara, jadi setiap sholat itu niatnya berbeda-beda. Nah, setelah itu apa yang ibu baca? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Gimana? Ibu baca Al-Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu biasanya ibu baca apa lagi? Surat berikutnya surat Qul-Huwallah. Coba Qul-Huwallah. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selain dari itu kan bisa juga baca kalau Al-Fatihah itu harus. Iya. Tapi kalau ya yang selanjutnya bisa gantinya selain Qul-Huwallah apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab wa tabba ma anhu maluhu wa ma qasad sayasla naran talab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Yang ibu ucapkan ini kata-kata ini ada jalan biasanya. Yang sering dibacakan itu misalnya surat Al-Anas ya. Pulau Subiro Pindah. Jadi yang membuat ibu tertarik ikut Yesus itu apa? Damai Abang Pendeta saat saya di dalam gereja saat beban itu menumpuk, saya suatu saat duduk dengan sedih. Saya di depan kapel rumah sakit PGI Cikini. Kok rasa lega itu datang Mamang dengan selalu mendengarkan kalau nggak di firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, itu membuat saya damai. Dan yang kedua, kasih yang sempurna, itu yang saya sering nyanyi di dalam hati itu. Setelah itu saya berdoa, rasa damai itu ada, saya baru kembali untuk unitas saya. Oh iya. Nah setelah ibu ikut Yesus pasti ada dong keluarga yang nggak setuju, pasti ada. Nah yang ibu ingat dari keluarga-keluarga tertentu ada ngomong apa kepada ibu?
puji Tuhan ya, keluarga dari Aceh mungkin mereka sedih dan kecewa. Apalagi saya cucu yang kesayangan dari nenek saya, dari cebit saya, dari abah saya, bahkan pariban saya yang selalu menjaga saat papi saya tidak ada. Tapi mereka tidak ada kata kasar untuk saya seperti itu. Mereka mengingatkan, tapi itu sudah jalanmu. Itu sudah jalanmu. Tapi mereka tidak ada mengeluarkan kata-kata kasar kepada saya. Mungkin ada mantan saya gitu yang bilang kamu kawin sama dia karena harta. Tapi kalau karena harta saya tidak. Dari papi saya udah orang punya, toko saya gede aman, toko kain yang sangat gede. Dari kecil saya sudah memberi dan menyekolahkan anak-anak yang di bawah saya. Papi saya kasih saya uang jajan tahun 90 dengan 150. Saya tidak pernah jajan. Dipikir papi saya jajan, saya kasih sama anak yang butuh. Karena saya lihat di sekolah saya sedih. Saya pakai sepatu bagus, anak itu tidak pakai sepatu bagus. Bahkan sepatu yang dulu 2.500 mereka tidak bisa beli. Dari duit papi yang kasih juga, saya kasih mereka uang sekolah aman karena mereka menunggak. Dipikir papi saya kemana bawa duit gitu, papi kasih apa saya jajan boros, dia lihat saya nggak jajan soalnya kami dikasih botol sama papi mendiam gitu, seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang khususnya kalangan-kalangan yang kadrun malah bilang begini, wah orang itu masuk Kristen ikut Yesus karena Indomie, karena dikasih duit, karena dikasih kerja. Anda sudah dengar ibu ini memang latar belakangnya orang mampu. Ya, nanti sekali waktu saya akan ke rumahnya biar Anda bisa lihat langsung ya. Ini memang kebetulan kita ada di warung. Kenapa? Biar view-nya lebih mantep gitu ya di warung ya. Jadi saudara, ada orang bilang yang murtad itu goblok, yang mualaf cerdas. Sekarang ibu sekolahnya apa nih? Ini kalau Anda bilang murtad, apakah karena dia goblok? Apa karena dia memang dijamah Yesus? Nah, ibu sekolahnya apa? Rumah sakit di Cikini. Nah, sekarang ibu pekerjaannya apa? Saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya mempunyai bidang usaha, ada beberapa usaha dari healthcare Esther, dari toko obat, terus dari bakmi Aceh, mainan, semuanya saya rangkap karena saya tidak memilih. Yang penting saya berusaha daripada saya meminta sama orang tua. Saya tidak mau meminta dengan orang tua. Kalau menurut saya lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Saya sudah berkomitmen sama orang tua. Beliau sudah menyekolahkan saya tidak akan memberat beban mereka saat mereka tua nanti. Sayalah penopangnya nanti kalau Tuhan mengizinkannya. Ya. Saya akan menyayanginya. Jadi ibu ini ya bukan hanya punya beberapa usaha, tapi ibu kan kerja di pegawai negeri apa itu rumah sakit? Saya tidak pegawai negeri Bapak, apa saya swasta. Itu bukan rumah sakit. Saya buka klinik sendiri. Dulu saya bekerja di rumah sakit PGI Cikini, di rumah sakit Bunda Menteng. Saya IR di bagian ambulannya. Saya pernah kerja di rumah sakit Cikarang dengan Harapan Kita, dan saya pernah kerja di rumah sakit Royal Taruna. Sekarang buka klinik. Buka usaha healthcare Esther. Oh, klinik ada? Tidak, itu healthcare Esther. Tapi itu seperti klinik. Kalau klinik orang yang datang untuk berobat ke saya, tapi kalau healthcare Esther itu saya seperti membuka sebuah CV yayasan. Saya menyediakan perawat untuk orang yang sakit. Umpama gini, ada orang sakit yang tinggal di rumah. Iya. Yang dia butuh perawat untuk merawat di rumah. Itu yang perawatnya dengan kebutuhan dia. Sekali seminggu saya visit, lihat kondisinya, dan saya kolaborasi dengan tim dokter kami. Jadi saudara, ini bukan endorse, ini kebetulan aja mau saya tergerak ya. Nanti Anda bisa nomor kan ada, siapa yang butuh keluarganya yang nggak bisa tinggal di rumah sakit lama karena penyakitnya sudah lama, yang perlu perawatan di rumah, bisa ibu ini ya, nanti ada nomor di situ ya. Nah, biar Anda tahu bahwa
ibu ini ikut Yesus bukan karena dia dikasih Indomie, bukan karena dia dikasih jajan, enggak. Dia memang sudah mampu. Iya. Nah, suami ibu kerja di mana? Di Kapal Di bagian di Freeport, di engineering. Suaminya kerja di Freeport Engineering, ya, Tembagapura. Anda kalau dengar Tembagapura gemetar Anda, ya, karena di sana gudang emas, ya kan. Nah, jadi ibu ini ikut Yesus itu betul-betul karena dia dijamah Yesus, bukan karena ada iming-iming. Jadi karena banyak ya rekan-rekan kita yang mualaf-mualaf itu fitnah. Oh, itu yang ikut Yesus itu, yang jadi Kristen itu karena dikasih duit, dikasih duit, enggak ada begitu. Malah ibu ini yang mau kasih duit saya nanti pulang. Iya, jadi Dan satu amat mau saya tambah, maaf, saya kalau menikah itu bukan karena agama. Kalau agama itu saya sudah duluan percaya. Saya cucu dari salah satu mutabarat training. ya. Juga. Jadi saudara, dijelaskan ibu lagi, ibu ini nikah memang udah ikut Yesus, bukan karena suaminya dia ikut Yesus, bukan. Memang dia udah ikut Yesus, kebetulan ketemu suami yang sudah percaya Yesus. Ya, tapi ibu ini sudah ikut Yesus lebih duluan. Nah, sekarang kita tes ibu ini, karena ibu bilang kan pernah di pesantren. Iya. Nah, kita tes dari surat, kita tes dia bisa nggak baca Al-Quran. Padahal sudah berapa lama bu tinggalkan Islam? 23 tahun. 23 tahun. Nah, saya udah 30 tahun ya tinggalkan Islam. Kita mau kita mau cek IQ-nya 200 atau 200 ke bawah atau 200 ke atas ya. Karena sudah 20 tahun lebih, ya saya aja udah agak nggak bisa jelas bacanya. Tapi kita lihat nih dari mana diambil ya. Kita ambil dari surat Al-Baqarah halaman 971 ya. Ini asli, nggak ada terjemahan Indonesianya. Maksudnya gini, kalau Arabnya Allahu Akbar terus ada bacanya A L O H U nggak ada. Ini nggak ada ya. Cuma kita besarin aja ya, kita besarin supaya gampang bacanya. Oke, ini bacanya apa bu? Wa iz qulna udkhulu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa kulu Bu, waktu ibu baca walu ini ya, coba ibu baca ini. Wadkhulu. Ntar ininya ya. Nanti gimana? Ada ini enggak ya? Tunjuk. Hah? Enggak, biar ini dibaca. Wadkhulul baba. Ini wad. Ya, dewa. Hulul, ini kekelam dia. Ya. Ini tasdik kelam. Ya. Ini ba. Oke. Wadkhulul baba. Ya, oke. Ba yang kedua dia tidak ada mad dan tidak panjang. Ya. Yang tinggi ini di ba yang ke pertama. Ba. Oke. Iya, saudara, biar saudara tahu, ini nggak ada terjemahannya. Ini artinya doang. Dan ingatlah ketika kami berfirman ya, nggak ada nih terjemahannya, nggak ada terjemahannya. Ya, kita baca yang berikutnya ya. Kita buktikan bahwa ini nggak settingan, nggak suruh hafal dulu, nggak. Kalau hafal mana bisa dihafal sebanyak ini, coba. Sorry, nggak ada mat ya. Ya. Wabadalladzina zalamu qawlan ghairal qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizqan minas Ibu udah kesini ya? Ini Bapak. Ya, sambil ditunjuk, agak ditunjuk. Biar orang tahu ibu udah sampai di mana. Saya ulang ya. Ya. 'Alal ladzina zalamu rizqan minas samai bima kanu yabsun.
Ini ya? Iya, Ya, oke. U-nya tinggi. Ya, Coba. karena U. Coba. Di sini ya, su. Iya. Nah, Iya. coba biar orang biar ini bukan dihafal ini bahwa ibu bukan- memang tahu hurufnya. Ini bukan ya Bapak Pendeta, tapi Ya. ini ya karena ini fa. Fa. Iya, sukun. Ini ka. Ka. Kof sama Karena nun. ada 2 titik dia. Ha. Iya. Kaf dengan waw, ini dia tinggi. Iya, sukun. Ya, jadi saudara lihat ya, tidak ada bahasa, maksudnya Arabnya tidak diindonesiakan. Ini arti nggak perlu saya baca. Ngapain arti dibaca ya? Nah, ya kan? Nah, jadi ini terakhir ya. Kalau masih kurang percaya lagi, udahlah, ada kadrun lah, pusing ya. Ini memang murni ya. Nah, coba ini Bu, terakhir ini Bu. Ibu baca ininya harus di sininya. Gini. Ya, maksudnya gini loh. Barisnya biar tahu orang ibu sampai baris berapa. Cara pegangnya. Nah, Wa idistas qamus wa idistas qamus liqaumi wa qulna arif bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ya. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعشوا فيه ولا تعشوا في الأرض مفسدين. Nah, coba ini ibu ulangi pelan-pelan. Ini. Dia ini tidak bisa kita ambil dari sini. Oh. Karena harus berawalan dari wala. Iya. Karena dia tidak bisa diambil di sini, makrotnya hanya ada di sini. Tanda untuk melanjutkan satu ayat ini. Oh. Wala takhshaw fil ardi mufsidin. Kalau ini saja kita baca Iya. dengan ardi. Karena ini a dengan ra. Kalau bahasa Indonesianya ini r. Ini Iya. dot. Ya. Yang ada titik. Ada sa. Kalau sa dia tidak ada titik di atasnya. Ya. Sa gitu. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, ibu ini sudah meninggalkan Islam 20 tahun lebih. Oke? Apakah ibu selama Kristen suka baca-baca Al-Quran? Enggak. Enggak. Dia enggak baca Al-Quran, dia bisa ingat dong. Jadi artinya kalau ada Bapak Ustadz atau Pak Kiai yang mendengar ini, kalau misalnya ada salah satu tajwidnya bagaimana, itu hal yang wajar. Ini bukan kita misalnya sengaja untuk menjelekkan, bukan, hal yang wajar. Kita hanya ingin membuktikan bahwa ibu ini memang bisa dia baca, ya. Jadi dia bisa baca. Jadi semuanya dia bisa baca tadi. Nah, padahal selama ini ibu ini sudah 20 tahun nggak pernah baca itu ya. Iya. Nggak pernah. Kenapa ibu masih bisa ngingat udah 20 tahun lebih? Karena komunikasi sehari-hari sih kalau dia itu bahasa Arab dan saya pernah jadi guru ngaji juga. Ibu bisa kasih pesan-pesan ke rekan-rekan kita, khususnya kita untuk teman yang seiman sebenarnya tujuannya, supaya mereka lewat kesaksian ibu ini mereka nggak tinggalkan Yesus. Sekarang saya mau tanya ibu, menurut keyakinan ibu, apakah ada di luar Yesus keselamatan? Nggak ada. Yang kedua, menurut keyakinan ibu, apakah Yesus itu Tuhan dan sekaligus nabi terakhir? Kalau Tuhan iya, dan kalau Nabi terakhir saya kurang ngerti, tapi dia terakhir. Tuhan Yesus ya ibu. Ya. Terus yang ketiga, ya, apakah ibu yakin selain Tuhan Yesus ada Tuhan yang lain? Enggak.
menghadapi tantangan-tantangan, ya, ikut Yesus, tapi yang ibu rasakan apa ikut Yesus? Nyesel atau apa? Saya nggak nyesel, nggak pernah nyesel lah. Namanya kita manusia pasti ada kadang merasa keluh kesah sama Tuhan seperti itu. Soalnya saya apapun, seberat apapun beban hidup saya tidak pernah berbagi dengan siapapun, bahkan dengan suami saya jarang. Saya bergumul sama diri sendiri dan sama Tuhan. Sama Yesus lah ya. Sama Tuhan Yesus saya bergumul, saya bertanya Tuhan, sebab kenapa seperti ini, Tuhan kasih jalan, pasti Tuhan akan kasih jalan. Ya, sekarang ibu coba kasih apa ya, closing statement ya sama rekan-rekan kita ini. Nanti yang dengar ibu ngomong atau yang melihat dan mendengar ibu ngomong banyak, yang jelas pasti puluhan ribu orang gitu loh. Nah, coba ibu kasih pesan-pesan. Siapa tahu sampai jutaan orang. Ya, yang minimal puluhan ribu. Nah, ibu kasih pesan. Seberat apapun beban yang kita hadapi, walaupun badai menghadang kita, tetap yakin Tuhan Yesus bersama kita. Kita bawa dalam doa, karena doa Tuhan Yesus dengan kita, hanya doa yang menyelesaikan semuanya masalah. Bukan orang lain yang menyelesaikan masalah kita, tapi hanya Tuhan. Mengadulah sama Tuhan, bukan sama orang lain. Terkadang kamu mengadu sama orang lain hanya menambah bebanmu. Sebelum melakukan tindakan apapun, bawa di dalam doa. Tuhan akan menjawab doamu, Tuhan Yesus. Tuhan itu sangat baik, penyayang, Tuhan itu pengampun. Saat kita terjatuh, Dia yang memegang tangan. Saya pengalamannya, saya saat terjatuh sekali, Tuhan menopang saya. Saya berdoa, saya sering menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku, kasih sempurna. Saat sedih, saat saya pilu, penuh penyesalan, bukan dengan Tuhan tapi dengan sahabat, bukan sahabat. Saya telah membuat baik sama orang, kenapa orang itu berbuat jahat selalu sama saya? Saya pikir, Tuhan, kenapa berat sekali salibmu ini? Tapi saya harus pikul itu salib biar saya menang di garis finish nanti. Ya, tadi ibunya siapa? Bu apa tadi? Veronica ya. Kalau di Islamnya itu apa? Di Islam di Acehnya. Nama Aceh panggilannya. Salawati Veronica. Oh, Salawati. Ya, sekarang sering dipanggil Bu Veronica. Iya. Kalau lengkapnya Salawati. Banyak sih yang manggil saya, ada Wati, ada Sheila, ada Vero, ada Ejon, banyak panggilan mereka. Oke, kita doa ya Ibu Salawati Veronica. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Ibu Salawati Veronica biar dia teguh dan kuat untuk ikut Yesus. Apapun tantangan, rintangan, kesulitan, dia tidak akan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya hanya Tuhan Yesus. Urapi dia Tuhan. Kuasamu bekerja, hadiratmu memenuhi hidupnya. Dan saya berdoa buat suaminya yang lagi bekerja di Tembagapura, Tambang Mas, Tuhan berkati. Saya percaya di sana pun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam tugas. Tuhan berikan kemenangan, anak-anaknya semua Tuhan lindungi, jagai, jauhkan mereka dari penyakit, terlebih coronavirus. In Jesus name, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oh, Ibu, sedikit. Karena banyak orang-orang ini pikir yang ikut Yesus itu orang-orang bodoh, rata-rata itu sekolahnya SMP ke bawah lah. Nah, saya coba Ibu bahasa Inggris sedikit. Karena ada juga ini orang-orang yang nonton di Qatar, di mana lagi bro? Brunei, bukan khususnya yang Australia, ya ini di Indonesia selamat malam ya, Australia, terus Amerika. Lancar bahasa Inggris juga saya. Oh gitu ya? Enggak apa-apa, sebisa Ibu, karena coba Ibu apa saja lah, ngomong aja, yang bisanya aja. Hi, halo, good night from Indonesia. My name is Salawati Veronica. Yang mau diceritain apa? Pesan-pesan buat orang Islam. Apa? Pesan-pesan buat orang Islam. Enggak usah. Ya oke ya. Tuhan memberkati kita semua. Itu nanti bersama kita. Iya.